Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Satria dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit membahas atau menjelaskan tentang dasar hukum peradilan agama. Aturan hukum yang ada di peradilan agama dari segi fungsinya terdiri dari hukum material dan hukum formil. Hukum formil yang berlaku di pengadilan agama disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi berikut. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka hukum acara yang berlaku di pengadilan agama sama dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri. Kemudian, di samping hukum formil yang berlaku di pengadilan agama, terdapat juga hukum material. Sumber hukum material pengadilan agama adalah bersumber dari hukum Islam. Hukum material yang bersumber dari hukum Islam ini ada yang sudah menjadi hukum tertulis dan ada yang belum. Hukum material yang sudah menjadi hukum tertulis terdiri dari yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang nikah, talak, cerai, dan rujuk. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sampai dengan 15 itu. Adapun yang belum menjadi hukum tertulis adalah yang pertama kompilasi hukum Islam, yang kedua kompilasi hukum ekonomi syariah, yang ketiga fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum administrasi peradilan agama adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Nomor 7 Tahun 1989. Yang kelima, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/KSK/1/1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Selanjutnya, sejarah peradilan agama nanti dijelaskan oleh teman saya, yaitu Miftahul Ulum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu sejarah peradilan agama di Indonesia. Sebelum mempelajari sejarah peradilan agama Indonesia, setidaknya kita harus tahu apa itu perbedaan peradilan dan pengadilan. Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Sedangkan pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas meminta, menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kata peradilan
Apabila dihubungkan dengan agama, akan menjadi peradilan agama yang berarti adalah proses pemberian keadilan di pengadilan agama. Pengadilan agama adalah lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi wewenangnya. Ilmu fikih memberikan 3 alternatif cara membentuk lembaga peradilan, yaitu 1. Bentuk tahkim. Berlaku pada permulaan zaman Islam, yakni saat terbentuknya masyarakat Islam sehingga orang-orang yang bersengketa atas kesepakatan bersama mendatangi ahli agama untuk meminta jasanya dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. Yang kedua yaitu bentuk tauliyah dari ahli hali wal qadi. Berlaku ketika agama Islam berkembang di Nusantara ini, yaitu ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas di berbagai wilayah. Yang ketiga yaitu bentuk tauliyah dari imam sebagai kepala negara. Berlaku ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara ini. Lebih jelas lagi dengan keberadaan instansi yang mengurus kepentingan bersama kaum muslimin. Pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa Kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu amat bergantung kepada proses islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama bebas dari kalangan pesantren, dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu, terlihat dalam susunan pengadilan dan hierarki kekuasaan pengadilan. Dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Peradilan agama yang telah diyakini telah berproses di Indonesia sejak Islam memasuki bumi Nusantara ini diangkat sebagai lembaga peradilan negara oleh pemerintah kolonial Belanda melalui STBT tahun 1882 nomor 152. Walaupun pada mulanya pemerintah Hindia Belanda berkehendak membiarkan pribumi hidup dalam hukumnya sendiri pada hukum Islam. Lama-kelamaan, mereka menyadari bahwa umat Islam yang kuat akan merupakan ancaman baginya. Peradilan agama itu sebagaimana keadaannya dari tahun ke tahun dibentuk dalam suasana berbeda. Pengadilan agama di Jawa dan Madura dan sebagai bekas karesidenan Kalimantan Selatan dan Timur, lahir dan tumbuh dalam suasana kolonial. Sementara itu, pengadilan agama di luar daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana yang mempengaruhi politik hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah yang menetapkan wewenang dan kekuasaan mengadili dan menyelesaikan sengketa. Pengadilan agama itu dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pendirian lembaga pengadilan agama itu. Perbedaan penyebutan nama telah diseragamkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan secara lebih tegas dicantumkan dalam Keputusan Menteri Agama tanggal 28 Januari 1980 Nomor 6 Tahun 1980. Nama-nama pengadilan di lingkungan pengadilan agama yang ada di Indonesia telah diseragamkan menjadi pengadilan agama. Menurut Daniel S. Leff yang telah dikutip oleh Habibah Daud Ali dalam penelitiannya tentang peranan peradilan agama dalam menyelesaikan masalah kewarisan, dinyatakan walaupun pengadilan agama di Jawa dan Madura secara resmi telah hilang kekuasaannya atas perkara kewarisan sejak tahun 1937, tetapi tetap menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dengan cara yang sangat mengesankan. Bahkan pengadilan agama menerima perkara kewarisan yang lebih banyak daripada pengadilan negeri. Pada tahun 1997, pemerintah Republik Indonesia mengatur pembentukan peradilan agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan melalui peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 yang berwenang mengenai masalah perkawinan dan kewarisan. Pengesahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pada waktu itu dapat mengakhiri keanekaragaman peradilan agama sebagai akibat politik hukum pemerintah kolonial. Di samping itu, pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut merupakan peristiwa penting bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum nasional, melainkan juga bagi umat Islam Indonesia. Sebab dengan disahkannya undang-undang itu, maka
makin mantaplah kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam penegakan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan sedekah pada waktu itu, yang telah menjadi hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di tanah air kita. Dengan disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan peradilan agama. Di antaranya dapat disebutkan hal-hal sebagai berikut. 1. Peradilan agama telah menjadi peradilan yang mandiri. Kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, nama, susunan, wewenang atau kekuasaan, dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum secara peradilan agama. Itu akan membuahkan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan dalam lingkungan peradilan agama. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan. Dengan jalan antara lain memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka pengadilan agama. Yang keempat, lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui jurisprudensi. Pada tahun 2006, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menambah wewenang dalam bidang sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, pemeluk agama Islam yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia diberi kesempatan untuk menaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya, serta merupakan refleksi keimanan seorang muslim dalam menaati hukum Islam, karena ia merupakan manifestasi paling konkret dari Islam sebagai sebuah agama. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.